Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Prayuda dari Universitas Esa Unggul, dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan nomor satu, bagaimana desain keamanan informasi dalam jaringan. Jadi di sini tuh ada internet yang kita gambarkan menggunakan Cloud PT. Lalu di sini ada filtering route. Di sini itu keamanan yang pertama, di mana di sini dilakukan filtering buat mengetahui kerentanan ancaman lah. Habis itu di kelas server PT juga ada keamanan seperti WAF dan secure web server. Di sini kayak HTTPS sama WAF ini fungsinya untuk apa sih, kayak mendefinisikan mana gitu yang mana yang mencurigakan, mana yang enggak. Jadi kalau yang mencurigakan itu diblok agar tidak bisa melakukan kerusakan tidak menyalahi aturan hak akses pada server. Jadi database pada server ini tetap aman. Begitu juga untuk HTTPS-nya juga. Di sini Cloud PT intranet yang di sini itu berhubungan dengan host. Jadi penggunanya. Jadi pengguna ini di perangkatnya ada yang namanya firewall. Firewall di sini itu untuk menghindari ancaman-ancaman seperti kayak virus yang bisa masuk ke dalam komputer yang aksesnya itu. Jadi biasanya kita sering lihat itu kayak di web, di tampilan kayak gitu, jadi muncul notifikasi mau lanjut apa enggak. Biasanya ada tulisan berbahaya dan lain-lain. Itu di awal dimunculkan oleh firewall. Jadi biar kita tidak mengakses kalau ada bahayanya, ada ancamannya. Baru kita bisa mengakses DNS servernya melalui ke sini, ke router filteringnya, baru bisa mengakses servernya. Jadi begitu kalau untuk desain keamanan informasi di jaringan. Oke, untuk selanjutnya, untuk yang nomor 2, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, mari kita lanjut ke nomor 2, bagaimana mencegah SQL injection agar hacker itu tidak bisa mengakses ke database kita tanpa mengetahui username dan passwordnya. Jadi di sini sebenarnya saya sudah membuat bagaimana caranya untuk mencegah SQL injection ini biar hacker nggak bisa mengakses data kita. Jadi di sini akan saya contohkan dengan saya membuat lagi. Misalnya di sini kita buat folder baru, UAS UAS 2. Di sini kita tutup dulu. Jadi di sini kita pertama kali itu harus bikin tampilan untuk loginnya. Jadi di sini kita bikin login .php. Di sini kita bikin HTML-nya dulu. HTML. Body. Di sini kita bikin form untuk login. Jadi di sini kita pertama bikin labelnya. Kita masukin labelnya untuk username. Lalu ada inputnya. Di sini kita bikin tipenya teks. Name-nya kita di sini bikin misalnya nm. Lalu di sini ada label kedua. Untuk labelnya bernama password. Inputnya tipenya password.
password agar tidak terlihat yang kita inputkan, name, pw. Jangan lupa dikasih break line. Dan terakhir kita kasih button dengan tipe submit. Nah, kita bikin actionnya itu mengarah ke PHP logiknya kita. Jadi misalnya kita bikin di sini logiknya ya, misalnya logic.php. Nah, baru kita bikin file untuk logic.php-nya. Logic.php. Nama kita bikin PHP-nya dulu. Kita bikin variabel untuk localhost-nya, hostnya, localhost. Di sini hostnya itu localhost karena kita pakai XAMPP, jadi kita bikin username-nya itu root username root variabel password sama dengan kosong, sama nama database-nya yang kita ini db-nya. Sebenarnya di sini saya sudah membuat database-nya. Di sini saya sudah membuat database-nya, tapi mari kita bikin baru aja. UTS UTS sudah ada belum? UTS dengan jumlah kolom 2 karena kita di sini mau bikin nama tabelnya login. Di sini kita isinya username sama password buat melakukan login. Dengan jenis varchar karena bertipe string, panjang nilainya. Masukkan, kita bikin primary dua-duanya. Simpan. Jika sudah, di sini kita tambahkan masukkan satu ke database-nya. Misalnya username-nya Unggul, passwordnya Prayuda. Udah. Jadi kita di sini udah punya username sama password yaitu Unggul sama Prayuda. Nah, di sini kita punya database namanya UTS dengan tabel login. Jadi database-nya tadi UTS kita di sini bikin koneksinya. MySQL connect pertama itu hostnya localhost, username-nya, password sama database-nya. Nah, kalau sudah, di sini kan tadi kita sudah membuat inputan. Dari inputannya name-nya nm sama pw. Jadi di sini kita bikin variabel nama sama dengan get nm sama variabel untuk password. Di sini kita bikin pw aja deh karena password sudah ada. Get pw di sini kita bikin SQL-nya sama dengan MySQL query. Di sini kita masukkan koneksinya.
lalu kita masukkan query-nya, select tentang from nama tabelnya yang tadi kita bikin. Nama tabelnya login, nama tabelnya login, di mana nama username sama dengan nama and password sama dengan PW. If MySQL SQL on nol, dia nge-return echo. Username atau password salah. Tapi kalau misalnya benar, maka dia akan pindah ke location yang nanti kita bikin itu, misalnya berhasil .php. Oke, jadi kita di sini mau bikin tampilan berhasilnya. Ketika berhasil maka akan pindah ke sini. Body kita bikin di sini H1 tuh berhasil. Oke, jadi kita jalankan dulu, coba uas 2 localhost UMN keamanan sama uas 2 login. Nah, di sini kalau normalnya kita menggunakan username dan password yang sudah kita sediakan di phpMyAdmin. Misalnya Unggul sama Prayuda. Di sini Unggul, di sini Prayuda. Maka ketika kita submit, logic php online 14. Logic.php 14. Oh iya, lupa, harusnya kita bikin yang seperti ini. Di ini kita bikin die. Jadi ntar kalau ini dia menunjukkan ini, ntar kalau ini sessionnya 3 sama dengan 1, session nama filenya ini sama dengan 1, ntar dia pindah ke sini. Jadi di ininya session nama file kita logic sama dengan 1, maka dia akan pindah ke sini. Di sini itu bukan echo tapi die.
Oke, mari kita ulang. Azan. And password. Oh, karena ini tadi nama bukan ini. Sini kita bikin tadi login NMPW. Iya. Oke. Mari kita coba lagi. Nah, dia akan pindah ke tampilan yang ini. Oke, setelah kita berhasil masuk dengan menggunakan username dan password yang terdaftar pada database, maka di sini kita memiliki kendala keamanan, yaitu seorang hacker atau orang yang tidak sah untuk mengakses username dan login ini, data kita, dia dapat menggunakan 1OR1 ini yang dapat mengembalikan nilai true agar dapat masuk seperti ini. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi di sini caranya kita harus melakukan real escape, dimana nama sama dengan koneksi real escape string nama, lalu di sini variabel pw dengan koneksi real escape pw. Nah, maka ketika kita sudah jalankan or, maka hacker tidak bisa mengakses lagi karena sudah kita menggunakan real escape. Maka yang bisa adalah menggunakan user dan password yang sudah terdaftar. Oke, mari kita lanjut ke nomor 4. Oke, di sini saya akan membuat satu buah public key dan private key dengan menggunakan OpenSSL. Jadi OpenSSL ini untuk private key kita dapat membuat dengan ini OpenSSL Grenza -3 out private pane. Sedangkan yang untuk publik kita gunakan yang ini, yang bawah. Tapi jangan lupa ini pen diganti dengan pem. Oke, langsung saja. Maka kita ini dulu di copy yang ini, yang untuk private. Di sini kita change directory dulu. Misalnya is di sini kita akan bikin itunya public key dan private key-nya. Maka kita langsung saja copy OpenSSL ini untuk membuat private key-nya. Di sini kita suruh memasukkan password untuk private.pem-nya. Karena di sini kita disuruh membuat password dengan minimum length 8 dan kombinasi huruf dengan angka. Di sini akan saya buat dengan password dengan nama saya dengan tambahan angka seperti sini. Akan saya buat passwordnya UNGGUL 12345. Oke, UNGGUL 12345.
maka sudah terbuat. Di sini mari kita cek dulu, dicek besar CKP klik 6, maka di sini sudah terbuat private.pem nya. Lalu untuk membuat yang publiknya, kita gunakan yang ini. Sama seperti yang pertama, kita masukkan saja passwordnya unggul12345 writing RSIG. Maka di sini akan kita sudah lihat udah ada public key-nya, yaitu P di sini. Untuk melihatnya, kita langsung bisa buka Visual Studio Code-nya. Ini untuk publiknya yang P, dan yang ini private PEM adalah private key-nya. Jadi untuk UTS saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.